Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima umrika wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min julumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wasahil lana ababa fadlik wa ansur alaina min hazini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin al-mukarramin. Para asatidz yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan yang saya hormati juga Bapak Haji Lili, orang tua kita Bapak Misan, mudah-mudahan sehat panjang umur selalu. Dan juga yang saya hormati Bapak Samsur Rijal, Bapak Jawadi, dan para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tim Sorot Bang Asbullah, ini jarang disebut, pada nyorot terus setiap malam Senin, mudah-mudahan tambah berkah. Sahibul Bait Bapak Amir, ya, serta keluarga besarnya Ibu Asmalia, mudah-mudahan sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Talim Albani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka ya taklim. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam kitab Ihya-nya bahwa orang itu ada 4 macam. Yang pertama adalah rajulun yajri annahu yajri. Rajulun yajri wa annahu yajri. Yang pertama itu ada orang tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Ya. Nah, ini orang baik, bagus, karena dia merasa tahu dan emang tahu, ya dia ngajar, dia ngamalin, dia ngasih tahu orang. Nah, ini bagus. Ada yang kedua, kelompok yang kedua, rajulun yajri. Ya, la yajri anahu yajri. Ada orang tahu dan dia nggak tahu kalau dia tahu. Gitu ya. Ini tugas kita ngasih tahu. Dia punya ilmu, dia tahu, dia pintar, tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Gitu ya. Nah ini kayak orang kayak macam tidur, ya, harus dibangunin, dikasih motivasi, ya, dibimbing. Dan ada kelompok orang yang ketiga, rajulun la yajri wa annahu yajri la yajri. Ada orang nggak tahu dan dia tahu kalau dia nggak tahu. Ini masih bagus juga sih. Makanya dia mau belajar, mau ngaji, mau bergaul. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia nggak tahu. Ya, ini bagus. Ya. Nah, ada yang kelompok yang keempat. Nah, ini yang parah. Rajulun la yajri wa annahu la yajri annahu la yajri. Dia nggak tahu dan dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Ini parah. Dia nggak tahu dan dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Ini parah nih. Ya, makanya perlunya kita ngaji ya gitu. Nah, supaya kita tahu diri kita yang mana. Ya, dan ngaji juga bisa ya, selain mencari ilmu juga buat menenangkan hati. Ya. Menenangkan hati itu bisa dengan cara banyak kumpul di majelis taklim dan juga zikir. Ya, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ya, jadi untuk menenangkan hati itu ya diantaranya kumpul di tempat pengajian
atau banyak zikir. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kumpul kita kali ini yang membuat hati kita menjadi tenang, karena bahagia itu bukannya di harta, bukan di rumah, bukan di tanah, tapi di hati. Nah, itu. Kita lanjutkan pengajian kita yang tentang rukun sholat. Ya, masih tentang rukun sholat. Ya, rukun sholat di dalam kitab ini dikatakan bahwa ada 13. Ya, yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang niat. Ya, bahwa rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah ayyakula Allahu Akbar, yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi dalam sholat itu ada dua kuncinya. Jadi kalau pengen sholatnya berkualitas itu ada dua. Pertama diawali dari udu. Jadi kalau udu kita bagus, udu kita baik, ya, nanti sholatnya akan baik. Yang kedua dari takbiratul ihram. Nah ini kuncinya. Dari mulai. Jadi kita kalau sholatnya sudah takbiratul ihram udah mantap, bagus, nah itu udah sah dah. Tapi kalau takbiratul ihramnya sudah kacau, nah kesononya kan kacau. Makanya minimal kita khusyuk ketika sedang takbiratul ihram. Nah, itu. Makanya diusahakan takbiratul usyuk. Benar. Ya, karena itu memang awalnya. Ya. Jadi kalau takbiratul ihramnya sudah tidak khusyuk, ya, sulit untuk kesananya khusyuk. Ya. Takbiratul ihram khusyuk, kesananya tidak khusyuk, ya minimal kita takbiratul khusyuk. Ya. Itu udah bagus juga. Makanya usahakan ketika mengucap Allahu Akbar itu dengan baik dan kita berusaha untuk khusyuk lempengan itu madah. Ya, harus khusyuk. Itu yang kedua, ya rukun yang kedua. Rukun yang ketiga kita adalah berdiri bagi yang mampu. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa dirinya diri tegak, ya. Kalau nggak mampu maka dirinya boleh doyong ke kiri, boleh doyong ke kanan. Kalau udah nggak mampu juga cari yang megangin. Kagak ada yang megangin, boleh duduk. Nah, ditunjang. Duduknya duduk iftiros, itu duduk di seperti duduk di tahiyat awal, iftiros, ya. Kalau duduk iftiros berarti ruku dan sujudnya boleh pakai isyarat, ya. Boleh kalau duduk nggak mampu baru berbaring. Berbaringnya miring, ya, miring ke kanan. Ya, nggak bisa miring ke kiri kanan nggak bisa baring, boleh celentang, harus celentang betul. Nah, celentang ya, kaki di arah kiblat berarti ya. Nah, tapi pala dikasih ganjel biar muka menghadap ke kiblat. Nah, sujud dan rukunya bagaimana? Isyarat. Pakai isyarat mata. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah minal arkani qiraatul Fatihah. Yang keempat rukun salat adalah membaca Fatihah, ya. Nah, ini jadi rukun Fatihah itu, makanya tidak boleh ditinggal. La salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatul kitab. Ya, tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca Fatihah. Makanya bacanya harus sempurna. Illa lil ma'dzuri li sabkin, kecuali orang yang masbuk. Kalau yang masbuk saat berjamaah boleh. Ya, imam lagi baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Kita baru datang, ya. Baru Allahu Akbar. Nah, kita imam ruku, ya udah ikut ruku saja. Ya, ikut ruku. Ya, termasuk apa? Wal basmalati. Ya, membaca bismillah Fatihah itu termasuk.
ya termasuk ayat, makanya bacanya yang benar ya. Kemarin udah malam Sabtu udah latihan baca bismillah ya. Ada berapa tasjid bismillah itu? Ada 14 tasjidnya kudu dibawa. Ya. Dalam Fatihah ayat pertama bismillah itu berapa tasjid? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. 3 kan? Pertama bismillah. Nah, itu dibaca bismillahir 2, rahmanir 3. Nah, itu tasjid dibaca. Jangan dilewati. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau begitu berarti tidak ada tasjid. Jadi harus dibedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru di ayat nah, jadi bedakan. Alhamdulillahi rabbil tasjid. Rabbil. Itu kalau seandainya tasjidnya 1 tidak dibawa, sengaja, nggak sah Fatihahnya. Fatihahnya nggak sah, berarti sholatnya juga tidak. Nah, maka harus diperhatikan. Di sini ada 10 ya. 10 ya, tata cara membaca Fatihah. Ya, ada syaratnya tuh, ada 10 syarat di sini dikatakan. Ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama qiraatu jami'i ayatiha. Nah, semuanya harus dibaca. Nah, jadi Fatihah itu semuanya harus dibaca. Kalau dia sholat sendiri atau dia sholatnya berjamaah. Kalau dia takbirnya bareng sama imam atau enggak jauhan dengan imam, maka wajib membaca Fatihah dari 1 sampai 7. Yang kedua, as-sani waqauha kullaha fil qiyam. Dibacanya sambil berdiri. Bacanya sambil berdiri ya, kalau sholat wajib. Nah, jadi diusahakan kalau orang tidak kuat diri, ya minimal baca Fatihahnya mah berdiri. Kan kita boleh sholat sunat boleh duduk boleh. Sholat sunat itu boleh kita laksanakan dalam keadaan duduk. Kalau mau tiduran juga boleh, ya kan? Padahal kita mampu diri, ya, cuman pahalanya berkurang. Jadi yang pertama semuanya harus dibaca. Yang kedua dibacanya dalam keadaan berdiri. Yang ketiga wada musharif falau nawa biha nahwi, ya tidak boleh niat memutuskan Fatihah. Ya kan? Nah, ntar kalau sampai ayat ketiga saya mau sholat selesai aja. Oh, ya berarti nggak boleh karena ada niat mau memutuskan Fatihah. Atau saya kalau lagi baca Fatihah ada teman saya datang, saya selesai saja salatnya. Nah, berarti udah nggak boleh. Kenapa? Karena ada niatan mau mutusin Fatihah. Jadi niatin aja nggak boleh. Yang keempat, antakuna qira'atu bihaisu yasma'u jami'i hurufuha. Nah, yang keempat itu harus dibaca keras. Minimal kita yang dengar semua hurufnya. Ya, jadi jangan di dalam hati. Baca Fatihah di dalam hati nggak boleh. Ya, karena termasuk dia rukun qauli. Ya, harus diucapkan semua hurufnya. Ya. Jadi jangan di dalam hati. Yang kelima, wa qaunuha bil arabiyah. Bacanya pakai bahasa Arab. Wah, saya mah pinter, jago terjemahnya. Saya pakai artinya aja. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari kiamat. Wah, nggak boleh. Ya kan? Atau dia pakai bahasa Arab, terus pakai bahasa Indonesia lagi. Diterjemahin, nggak boleh. Pokoknya harus bil Arabiyah. Menggunakan bahasa Arab. Ya kan?
Wasadisuha mura'atun tasdidat tuh. Yang keenam harus membaca tasjidnya. Ya, tasjid dalam Fatihah itu ada 14. Jadi harus dibawa semuanya tuh. Ya. Dan huruf-hurufnya harus benar. Makhrajul hurufnya. Ya. Nggak boleh zo diganti dengan dod. Ya. Ain diganti dengan amjah. Ya. Jangan. Pokoknya kita harus belajar menyebutkan makhrajul huruf minimal yang ada dalam Fatihah. Makanya malam Sabtu datang. Berat. Datang ya. Makanya malam Sabtu itu jangan terlalu formal. Ya udah nanya-nanya aja, ya kan? Bahas apa aja, ya. Terutama masalah bacaan. Yang mau store Fatihah ya store. Nah, bacaan Fatihah saya begini. Ini ada yang salah apa kagak begitu. Ya. Mumpung ada yang ngebiayain yang ngaji. Jadi Fatihah itu bukan hanya buat imam saja, buat kita juga, Pak. Ya. Yang kedelapan, ya, ayastaruto, ya, ada mulahmil muhilli bil makna, tidak boleh merusak makna. Ya, jelas kalau seandainya kita bacaannya salah, bisa jadi merusak makna atau arti ini nggak boleh. Makanya harus pas. Yang kesembilan, mualah, harus terus menerus. Ya artinya tidak terselang oleh berhenti yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berhenti yang tidak wajar, ya nggak sah. Ya. Kecuali berhentinya wajar doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ngambil napas doang. Nah ini mah lama. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Nah, makmum juga gergetan ini lupa apa. Gaya kan. Kan? Makanya kan kita nggak tahu. Makanya mau berhenti yang wajar aja. Yang wajar ya. Jadi jangan terlalu lama. Nah, kalau kita makmum, kita lagi baca Fatihah, ya, imam sebenarnya kan kita ketika imam baca Fatihah, kita harus dengerin. Ya kan? Cuman kalau kita khawatir takut tidak kebagian, karena biasanya imam, apalagi imam taraweh, baca surahnya cepat. Nah, maka kita imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Ya nggak apa-apa. Ya, yang bagus mah kita dengerin dulu. Cuman karena takut keuber, ya, apalagi kalau rakaat kedua bacanya qul huwallah, ya, cepet banget imam kan, kagak pakai lagi berhenti, wasol semuanya. Ya, makanya kita mengantisipasinya baca Fatihah di awal. Nah kita baca Fatihah, di tengah-tengah Fatihah imam waladdallin, boleh kita amin dulu. Ya, amin. Ya. Itu. Jadi yang ke-9 mualah, harus terus menerus ya. Fatak ta'u al-fatihah bisuku ditoil. Bisa jadi batal. Kalau sengaja maka tidak sah Fatihahnya, maka salatnya tidak sah. Nah, kalau sengaja dipanjang ya termasuk baca Fatihah dengan gaya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan mad arid li sukun. Mad arid sukun itu panjangnya berapa? Berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi paling panjang itu 6. Jadi kalau lebih dari 6 nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kemarin kata gurunya Ustaz Fitri harus konsisten. Kalau 6
6 semua. Dari ayat pertama sampai kalau ada mad aridli. Jadi jangan ayat pertama 6. Ayat kedua baca 2. Jadi harus konsisten. Gitu. Jadi jangan ntar yang pertama 2, yang ini 4. Jadinya nggak konsisten. Jadi harusnya kalau mau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sama. Kalau nggak 6 nggak apa-apa 2. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Atau 4. Ya enggak apa-apa. Karena paling panjang bacaan cuma 6 harakat, 3 alif. Ya paling pendek 2. Ya kan mad tabi'i kan 2 udah paling tuh. Nah, maka mad tabi'inya juga jangan dibaca lebih dari 2. Ya. Makanya bacaan qiraat ketika ngaji dengan imam ya harus dibedain. Mungkin kalau ngaji mah kan karena memang apalagi ikut lomba kan, main panjang-panjangan kali. Main panjang-panjangan. Itu yang ke-9. Yang ke-10 tertib. Ya harus tertib. Ayat pertama ya pertama, yang kedua yang kedua. Jangan dibulak balik, ya. Yang ke-6, yang kelima rukun salat ada al-khams ruku. Ya ruku. Ruku itu apa sih? Menunduk, ya. Wa aqalluhu lil qa'im ayan hiya, ya, hatta nanala rohatahu, ya, raqbataihi, ya, sehingga dia mencapai memegang dengkul. Nah, ini ruku tuh. Jadi rukunya itu harus megang dengkul. Nah, contoh misalkan ya saya berdiri. Jadi minimal gini. Ini udah sempurna nih. Kalau begini belum sempurna rukunya. Maka ketika ada orang sholat subuh, lupa kunut. Begini, belakangnya subhanallah, boleh balik lagi. Kenapa? Karena rukunya belum sempurna. Baru begini, subhanallah, balik lagi. Tapi kalau udah begini, subhanallah, dia balik lagi, batal. Kenapa? Karena rukunya sudah sempurna. Terus ruku saja. Terus bagaimana? Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Karena ruku itu adalah sunnah abad. Ya, jadi kunutnya sunnah abad. Ya, rukunya itu rukun. Maka ketika sudah sempurna ruku, ya udah. Mau makmum subhanallah, masa bodo amat. Ya kan? Ya kan? Jadi jangan berubah. Ya. Kadang-kadang imam refleks. Udah sempurna, balik lagi, batal. Nah, makmum harus mufarokoh, jangan ngikutin. Karena imam sudah batal. Nah, gitu. Jadi minimal, jadi pegangan dengkul ya. Nih. Jangan begini. Apalagi begini. Ya kan? Ada unduk banget, itu nggak boleh. Rata. Punggak itu harus rata. Dan mata pandangan ke tempat sujud. Jadi jangan dangak begini. Ngeliatin apa dangak. Ya. Jadi harus rata. Ya. Itu. Jadi begitu, minimal segitu ruku ya. Itu kalau bagi yang berdiri ya. Dan niat. Syarat itu nih, niat mau ruku. Kalau nggak niat, misalkan nih, salat sendirian, betis gatel atau dengkul gatel. Saya mau garuk. Mau ngarik dengkul. Sekalian aja deh ruku. Ya nggak boleh. Berarti dia niatnya memang mau garuk dengkul, bukan mau ruku. Jadi harus niat emang mau ruku atau enggak niat apa-apa, emang habis baca surah kan kita langsung ruku, kan? Kan kalau kita baca sholat sendiri kan kadang-kadang
kita boleh ya baca surah itu kan sunnah. Nah, kita mau baca surah kelamaan, dengkul udah gatel, nggarek lu. Ayo udahlah nggak usah baca surah, langsung aja. Nah, berarti dia niat awalnya memang mau garuk, bukan mau ruku. Nah, nggak boleh. Jadi harus memang diususkan buat ruku ya. Tuh. Jadi jangan terlalu, pokoknya harus rata aja. Nah, sudah rata berarti harus diam dulu ya. Nina. Allahu Akbar, diam. Yang minimal baca subhanallah. Makanya ada orang sholat cepat itu nggak ngapa-ngapa kan cepat. Allahu Akbar, subhanallah. Itu udah pas, maksudnya udah bisa ruku, dikatakan ruku. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah, kan udah cukup. Ya. Nah, kenapa? Karena tumanina itu ketika udah sempurna minimal baca subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah, kan cukup. Ya kan? Yang penting rukunya udah sempurna. Pas sempurna, subhanallah, sami Allah, nggak apa-apa. Nah, yang penting jangan langsung Allahu Akbar, sami Allah. Nah, baca subhanallah aja, enggak keburu, itu nggak boleh. Jadi tumanina itu minimal subhanallah. Tapi baca subhanallah itu rukunya udah sempurna. Jangan sambil di jalan, Allah subhanallah, belum sempurna sambil subhanallah, sami Allah, itu belum. Kenapa? Karena rukunya belum sempurna. Sempurnain dulu, blok subhanallah, baru diri ya. Jadi kalau ada orang sholat ya cepat, ya nggak ngapa-ngapa, mungkin ya minimal bacanya subhan. Jadi sholat itu yang penting lama atau cepat apa khusyuk, ya kan? Dalam riwayat ada juga Nabi itu menegur orang yang sholatnya lama apa yang sholatnya cepat. Ayo, yang lama. Jadi itu Nabi pernah negur orang yang sholatnya yang cepat, nggak pernah ditegur. Tapi yang ditegur justru yang lama. Ya, artinya minimal ketika sudah sujud, ruku, subhanallah. Sujud juga sama. Udah sempurna sujud, subhanallah, Allahu Akbar. Kan kalau bacaan itu kan semuanya sunnah. Ya. Nah, jadi kalau kita kalau cepat khusyuk, ya silakan. Daripada lama nggak khusyuk. Ya kan? Nah, jadi minimal khusyuk. Kalau ditanya sholat yang bagus lama atau sebentar, nah, yang bagus itu yang khusyuk, ya kan? Yang bagus itu yang khusyuk, ya kan? Kalau lama, apalagi kalau kita jadi makmum kan lama, makanya minimal imam ketika imam baca surah terutama ya, kan surah itu sunnah, minimal sama dengan Fatihah. Ketika makmum selesai Fatihah, imam selesai surah, itu yang bagus. Kenapa? Karena tidak ada waktu makmum untuk ngelamun. Karena ketika makmum sudah baca Fatihah, waladhdallin, imam masih baca surah panjang lagi. Itu kebanyakan waktu buat apa? Ngelamun. Ya kan? Kalau dia dengerin bagus. Bagus dah. Tapi kalau dia nggak dengerin, maka ada waktu buat makmum ngelamun, ngelantur kemana baik. Udah ngelamun ke sono, belum udah juga. Dia nunduk, dia ngeliat apaan baik, ada merek kain. Ya kan, tinggal ada kain yang sobek. Ya kan? Nah, berarti memberi kesempatan makmum untuk tidak khusyuk. Ya kan? Kenapa? Karena kita orangnya orang awam semua, imannya belum mantap. Kalau orang yang ngerti kali dibacain ayat ada yang nangis. Ya kan? Karena ngerti. Ya kita baru-baru nangis. Ya kan, baru-baru nangis, orang nggak denger kagak ngerti, ya kan? Makanya kalau bisa imam usahakan kira-kiranya kalau si makmum baca Fatihah ya 3 menit, baca surahnya 3 menit lah.
biar jangan ada kesempatan si makmum untuk ngelamun, gitu ya. Karena kalau ngelamun bahaya. Kadang-kadang kita sholat nggak inget, pas lagi sholat inget, dompet ya kan hilang, pas lagi sholat inget kan, ya kan, wah ini anunya ambil bini dah, ya kan gitu, ya diperiksain dah kan udah kacau dah sholat, iya nah, jadi ketahuan itu, jadi ya usahakan gitu ya, baca surah-surah yang sama dengan lamanya dengan Fatihah. Itu yang ke berapa tadi? 10 rukun. Yang kelima itu ruku. Jadi ruku ya. Nah, kalau bagi yang jadi imam, sunnah dilamain ruku. Ya, takutnya ada makmum yang ketinggalan. Ya, makanya ketika ruku ya, itu lebih diutamakan untuk menunggu makmum karena itu batas. Kalau makmum sudah dapat ruku, berarti dia sudah dapat rakaat pertama itu, rakaat saat itu ya. Nah, tapi kalau rukunya nggak dapat, ya berarti rakaat itu tidak dapat. Nah, kalau si makmum yang masbuk, maka diutamakan takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, langsung ruku. Jadi jangan Allahu Akbar langsung ruku, lah kapan sedekapnya. Jadi sedekap dulu. Allahu Akbar langsung ruku, Allahu Akbar lagi. Jadi jangan Allahu Akbar langsung ruku. Kalau gitu nggak boleh. Ya, jadi sedekap dulu. Nggak usah baca apa-apa dah. Nggak usah baca, langsung ruku. Yang penting ruku bisa bersamaan dengan imam. Ya, habis itu baru dah. Itu yang ke-5. Ya. Yang ke-6 sekarang. Ya, yang ke-6 adalah al-i'tidalu. I'tidal itu artinya kembali kepada posisi semula. Terserah mau sedekap boleh, mau nggak sedekap juga. Yang penting jangan apa? Jangan goyang tangannya, jangan lenggang kangkung. Nah, jadi setelah Allahu Akbar kan sami Allahu liman. Nah, boleh begini karena memang arti i'tidal itu kembali kepada semula. Boleh sedekap, boleh ini. Yang penting jangan begini-gini. Nah, bergerak 3 kali bisa batal sholat. Jadi kayak orang lenggang kangkung gitu. Ya Allahu liman hamidah, dia begini. Nah, jangan. Ya, tuh. Ya, kenapa kalau yang lain kan Allahu Akbar, tapi kalau i'tidal itu dia sami Allah liman. Jadi ceritanya itu ketika Sayyidina Ali sholat berjamaah ketinggalan. Nah, ketika lagi buru-buru, ya di depannya itu ada kakek, jalan lama banget. Nah, Sayyidina Ali saking takjimnya sama orang tua nggak mau duluin, ya ditungguin saja. Nah, pas ditungguin, ternyata dia nggak ke masjid, lewat, ternyata orang Yahudi, ya kan, orang Yahudi. Nah, pas sampai masjid, nah, baru mau ruku. Kata Sayyidina Ali, alhamdulillah masih keburu. Nah, Nabi dengar. Nah, makanya Nabi dikasih tahu sama malaikat Jibril, rukunya lamain. Ya, ketika sedang ruku, Sayyidina Ali bilang alhamdulillah, maka Nabi sami Allah liman Allah. Ya. Allah mendengar pujian. Sami Allahu liman hamidah. Jadi Allah itu mendengar pujian kepadanya. Ya, siapa pujian siapa saja yang memujinya. Jadi riwayatnya begitu. Nah, makanya kita adabnya kalau ada orang yang tua jangan duluin, mau kemana kek jangan. Ya, jangan jalan, jangan diduluin. Ya, ini sengaja disenggol dikit. Udah ngebalap, nyenggol lagi. Jangan. Tuh. Jadi itu adab anak kepada orang tua, jangan didulu-duluin.
Itu yang ke 6. Berarti idal itu rukun ya. Jadi kalau nggak itidal, maka nggak. Bagaimana kalau kita ketinggalan rukun nih? Nggak itidal, nggak ruku. Maka ruku kan itidal, ruku itu kan rukun. Kita lupa. Maka balik lagi ke rakaat pertama. Gitu ya. Nah, kalau sunnah abad tadi kita lewat saja karena lupa, nanti ganti dengan sujud. Tapi kalau rukun nggak bisa. Rakaat pertama kagak ruku, ingatnya ketika sujud. Ya iya pas sujud belum ruku ini. Maka rakaat itu nggak dihitung. Maka kita balik lagi, berarti kita melaksanakan rakaat pertama. Berarti sholatnya kalau maghrib berapa rakaat? 4. Berarti maghrib 4 rakaat. Nah, rakaat yang pertama tadi kagak dihitung. Kenapa? Karena tanpa ruku. Ya, tanpa ruku. Ya. Kalau di rakaat kedua kita lupa ruku, ingatnya di rakaat ketiga. Ya berarti kita rakaat keduanya nggak dihitung. Rakaat ketiga berarti rakaat kedua. Ya. Kalau sholat maghrib, rakaat ketiganya enggak ruku, ingatnya lagi tahiyat, maka diri lagi. Mulai lagi, rakaat ketiga. Walaupun udah tahiyat sudah selesai. Atau assalamualaikum, kayaknya ruku belum. Diri aja udah. Tambahin lagi. 1 rakaat lagi. Rakaat ketiga berarti. Tahiyat lagi. Baca lagi, nggak apa-apa. Kalau ingatnya lagi assalamualaikum, ingat belum ruku. Rakaat ketiga. Langsung sholat lagi, tambah lagi. 1 rakaat, walaupun sudah assalamualaikum. Ya kan? Iya. Ya, itu gitu. Saking rukun yang tidak boleh ditinggal. Udah assalamualaikum, lagi jikiran, kayaknya belum, langsung diri aja. Nggak apa-apa, diri aja. Tambahin lagi. Ya, tambahin lagi 1 rakaat. Ya. Sempurnakan, ya. Jadi ya begitu saking, makanya kalau yang nanti tetap saja nanti pakai sujud sahwi ya. Tuh, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari musibah bencana. Yang sakit biar Allah angkat penyakitnya, biar Allah sembuhkan seperti semula. Yang belum sembuh biar Allah ya beri kesabaran buat yang sakit, buat yang merawatnya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, dan juga yang belum haji, belum umroh biar Allah kesempatan buat haji dan umroh. Kita doakan juga buat jamaah kita, Bapak Ustadz Asmat dengan istri dan juga Bang Agam beserta istri yang sedang umroh, biar Allah beri kesehatan, Allah mudahkan segala ibadahnya di sana, yang pulang dengan selamat membawa umrah makbulah, dan juga kita yang sini biar biasa nyusul ke sana untuk ibadah haji dan umroh, dan juga yang sedang usaha biar Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan juga pengajian kita biar tetap istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.